Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta buah yang hobi menanam dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Sore ini saya berada di kebun ya, Tumpang Sari. Artinya banyak macam-macam tanaman di sini. Salah satunya adalah tanaman buah, yaitu manggis ya teman-teman. Saya akan coba sedikit bercerita tentang manggis. Video saya salah satunya terdahulu juga pernah bahas pohon manggis ya, dan di depan saya teman-teman ada pohon manggis ya, cukup rimbun itu, dan buahnya sudah mulai berbuah. Yang pertama kali ini cukup lebat juga, hanya saja kemarin dia terbentur dengan cuaca panas kemarau, jadi buahnya agak-agak mengkusut ya. Dan alhamdulillahnya beberapa hari ini di tempat saya sudah mulai stabil ya turun hujannya. Tadi juga sudah hujan, ini cukup lebat. Ada beberapa pohon manggis ya, dan besarnya seapa itu sudah cukup besar. Dulu pertama nanam 4,5 tahun lalu itu ketinggian dia sekitaran 75 sentian ya teman-teman, dan dia pure murni dari seedling ya, dari tanaman yang tumbuh dari biji beli di pasar, tanpa grafting, tanpa okulasi. Jadi bukan tanaman hasil cangkok atau apapun ya, dan ternyata potensinya cukup bagus, cukup lebat ya. Ini 4,5 tahunan dengan pertama menanam ketinggian kurang lebih 75 cm, cukup sehat buahnya ya, daunnya hijau gelap. Ini sebagian sudah ada yang agak kecoklat-coklatan. Dan bukan hanya satu pohon, di sini juga itu pohonnya hampir sama karena ditanam di kurun waktu yang bersama-sama ya teman-teman. Cukup menggiurkan. Ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang penggila manggis ataupun punya lahan agak sedikit luas ya. Keren loh teman-teman, seperti itu, buah secara bersamaan dan tanpa menggunakan perangsang buah. Maksudnya dia hanya itu ditimbun jerami-jerami bekas pakan kambing, juga kohek kambing oleh pemiliknya, seperti itu. Dan di sana juga itu ada satu lagi di sana ya, ada satu pohon. Dan yang tidak kalah menakjubkan, ini kita sini, dan ini berumur 3,5 tahun ya. Sekali lagi, ini tanpa proses penggrafitingan ya, dan bukan hasil daripada cangkok. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman. Sebenarnya di seberang jalan sana ada juga beberapa pohon usianya 4,5 tahunan dan buahnya cukup rimbun, cukup lebat ya, seperti itu. Jadi seperti ini ya teman-teman,
Kalau menurut saya, ketika kita menanam sesuatu buah, jangan berpatok pada sesuatu yang disebut harus hasil grafting ya. Maksudnya apa? Hasil grafting itu betul pemuliaan bibit ya, secara konvensional, entah melalui cangkok ataupun sambung sisip, sambung pucuk, ataupun sambung susu ya. Dan itu memang dianjurkan untuk kabu lampot dan lain sebagainya. Hanya saja berdasarkan kata para senior, kata para sepuh, bahwasanya memang pada pohon manggis itu memiliki karakter lebih bagus ketika kita menanam di lahan itu dari hasil tanam biji ya, tanpa grafting. Pertama, mungkin untuk timing panen perdananya lebih lama menunggunya ya. Hanya saja setelah dia panen, perbandingannya akan lebih lebat dari yang original yang hanya dari biji ya teman-teman, seperti itu. Dan itu sampai ke atas juga cukup lebat. Lalu bagaimana kalau semisal menghindari ketinggian tertentu? Tentunya di pucuk utamanya bisa dipangkas ya teman-teman. Namanya juga pohon di lahan dikebunkan, berarti bukan berarti harus selalu pendek dan lain sebagainya seperti itu. Selama itu masih dalam batas normal seperti itu. Jadi mudah-mudahan video pendek ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semua ya, terutama yang hobi manggis seperti itu. Selebihnya silahkan teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, mau memilih produk ketika kita menanam manggis itu mau dari hasil grafting, okulasi ataupun original pohon yang tanpa sambung ya teman-teman. Silahkan disimpulkan sendiri. Tetap sehat, tetap semangat. Salam pecinta buah, salam petani muda, sehat selalu untuk teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.